Shalom, salam kasih karunia, dan salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, mari pagi hari yang baru ini, hari yang diberkati Tuhan. Kita mau menikmati kebaikannya, diawali dengan renungan pagi. Saya mengambil sebuah ayat yang terdapat di Ratapan pasal yang ketiga, ayat 26. Firman Tuhan berbunyi demikian, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sekali lagi saya baca, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kalimat ini tentu sangat berbeda kontras dengan cara berpikir manusia pada umumnya. Karena seringkali pada saat-saat yang sangat terjepit, pada saat-saat yang sangat kita butuhkan sebuah pertolongan, kita memiliki kecenderungan untuk mencari cara, untuk berusaha dengan sekuat tenaga, atau melakukan sesuatu supaya mendapatkan pertolongan. Tentu hal itu juga bukan dosa. Namun seringkali apa yang kita dapatkan tidak seperti apa yang kita harapkan. Alkitab mengajar kita untuk menyadari bahwa ada yang lebih berkuasa dan yang sanggup menjawab setiap pergumulan kita, sehingga kita mendapatkan pertolongan pada waktunya. Alkitab di sini mengatakan adalah baik menanti dengan diam. Kata diam, saudara, mungkin kata yang rasanya tidak melakukan apa-apa. Diam di sini diartikan menunggu, bahkan beristirahat. Tetapi kalau demikian, kalau kita hanya menunggu dan beristirahat, apa yang akan terjadi? Tentu di sini bukan menunggu dan diam dengan pasif, tetapi ada yang aktif di dalam jiwa kita, yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kita, yaitu iman kita. Iman kita tetap aktif. Aktif di sini maksudnya tetap selalu mempercayai Tuhan dalam segala keadaan. Pada saat kita berdiam adalah saat kita melihat bukan kekuatan diri kita, tetapi melihat bahwa ada Tuhan yang sanggup membuka jalan pada saat semuanya sedang tertutup jalan. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Beristirahat di dalam janji-janji Tuhan. Mempercayai apa yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Ada banyak hal kita sudah alami sesungguhnya pertolongan-pertolongan Tuhan itu. Namun ketika kita memaksakan kehendak kita sendiri, bahkan kemampuan kita sendiri, seringkali yang kita alami justru sebaliknya dari apa yang kita harapkan. Saya memberikan contoh ketika Abraham dan Sarah, waktu itu mereka belum memiliki anak. Dan mereka begitu sangat mendambakan kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga mereka. Belum lagi dengan situasi kondisi di mana usia mereka semakin lanjut. Namun sebelumnya Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan mendapatkan keturunan. Bahkan bukan hanya satu atau dua atau dalam hitungan jari. Tuhan sendiri berjanji kepada Abraham, keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit yang tidak terhitung dan seperti pasir di tepi lautan. Saudara, bukankah ini sebuah janji? Namun karena didorong oleh satu keinginan yang begitu menggebu-gebu, kita tahu akhir dari cerita itu, di mana akhirnya kedua manusia ini, pasangan ini, Abraham dan Sarah, mereka sepakat untuk mencari cara yang lain yang berbeda dan bukan dengan cara Tuhan. Dan kita tahu apa akibatnya. Betul, Abraham mendapatkan seorang keturunan, namun bukan keturunan yang dikehendaki sebenarnya oleh Tuhan. Karena dia mendekati, menggauli seorang budak, dan itu tidak ada di dalam rencana Tuhan sesungguhnya.
Sehingga lahirlah Ismail. Dan kita tahu apa yang terjadi dalam kisah-kisah selanjutnya. Saudara, kita memang bisa berbuat kesalahan, kegagalan, tetapi satu hal yang saudara mesti mengerti, bahwa di dalam kegagalan seperti itu pun, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kegagalan kita menantikan Tuhan bisa gagal. Artinya, cara kita menantikan Tuhan bisa gagal, tetapi rencana Tuhan tidak bisa gagal oleh karena apa yang terjadi dalam hidup kita. Saya ulang sekali lagi, cara kita menantikan Tuhan, jawaban Tuhan bisa gagal, tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Saudara mesti mengerti akan hal ini. Sehingga itulah yang membuat kita memiliki masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Mari hari ini, memulai hari ini, saudara lebih lagi mempercayai akan Tuhan. Dia yang berkata-kata, Dia yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Persoalannya, Dia punya waktu yang tepat untuk kita. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah berdiam. Berdiam di sini artinya kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita jangan takut, kita jangan gelisah. Pada waktunya Tuhan pasti menolong. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, karena kami boleh dibukakan lagi satu kebenaran firman Tuhan dalam renungan pagi ini. Ajar kami untuk berdiam dengan benar menantikan pertolongan-Mu. Sebab kami tahu bahwa janji-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah gagal di dalam rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh gagal oleh karena kecerobohan kami, tetapi rencana-Mu tidak pernah gagal untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersamalah dengan kami senantiasa. Engkau berkarya di dalam kehidupan kami. Kami menanti dengan diam dan tetap percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.